Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Saya udah selikidi bahwa mereka cuman cek ombak. Dari dulu memang begitu, koar-koar doang. Ternyata pembicaraan mereka di depan layar dengan di belakang layar beda. Ternyata masyarakat sekarang kok malah ngelawan, bukannya takut, memang brengsek ini si Imad. Gara-gara Imad, masyarakat jadi berani, jadi cerdas, nggak bisa dikibulin lagi, nggak bisa diancam-ancam lagi. Justru banyak yang terprovokasi sama si Imad katanya. Begitu kurang lebih percakapan di belakang layar, saudara. Jadi provokasi yang dilakukan oleh Imam Unyil sudah nggak berlaku lagi. Mbak Firza hadir lagi, Bang TJ. Sudah saya duga memang. Nantikan podcast saya dengan sosok wanita yang viral dengan Bunda Firja Hussein. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat Pak Yusuf. Baik, Oke, nanti kita siap untuk membahas tentang nasab. Wah, atur waktu betul ya. Oke, jadi Bunda Firja Hussein siap diskusi atau podcast tentang polemik nasab. Bagaimana? Setuju netizen? Siap Bun ya? Siap. Waktunya? Atur Ya? Ya. Siap. Oke, terima kasih. Nantikan podcastnya. Kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut politik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat onaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Dan khususnya kepada penegak hukum kasus Cak Rizik dengan Firza Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Kami curiga ada apa-apa ini. Yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja. Jika mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu kan keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman oleh VOC Belanda. Tolong negara Rizik itu segera ditangkap dan dideportasi, dikembalikan kepada Yaman. Kurang ajar membuat gaduh di negeri ini yang sudah damai tentram. Gerombolan monyet membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal. Bahkan belakangan terang-terangan membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Saya kalau bilang orang yang menista agama itu Ba'alawi, saya nggak bicara oknumnya ya, tapi memang kebanyakan dari Ba'alawi. Mereka menista agama, menista
penistaan agama, Pak. Mereka mengatakan menuduh Nabi pernah ke Yaman. Itu kan menista. Terus mengatakan Nabi pernah memberi mereka hadis di dalam mimpi. Sedangkan semua ahli sunnah imam empat mazhab mengatakan Nabi kalau sudah meninggal terputus itu wahyu. Saya tanya, hadis itu termasuk wahyu nggak? Gimana Pak Yai? Wahyu. Jadi Nabi meninggal wahyu terputus. Tapi kan Mbak Alawi mengatakan saya mimpi saya dapat hadis dua. Yang pertama hadis masalah kopi. Hadis yang kedua siapa yang mencintai Mbak Alawi masuk surga. Ya ini bikin hadis palsu, mengaku kami dapat hadis dari Nabi, itu menistai Nabi nggak? Itu loh. Itu menista agama itu namanya. Terus juga ada Habib yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah sendiri. Itu mereka kalau mau diproses, protes orang-orang ini diproses, penjarakan. Ahok baru satu kali ngomong saja langsung didemo habis-habisan. Gitu. Jadi kalau mau penjarakan penista agama, jangan Ahok aja yang dipenjarakan. Mbak Alawi juga dipenjarakan. Karena mereka banyak menista agama. Jadi saya minta kepada pemerintah, jangan diam aja. Gitu loh. Kita dituduh sekarang memecah belah. Terus mereka yang memecah belah selama ini ngadu domba sama pemerintah, antara masyarakat, suruh pemerintah demo sana-sini. Meninggal orang Nusantara di jalanan, di mana-mana. Siapa yang lebih mengadu domba? Kita apa mereka? Mereka. Ngaco aja bilang terpecah belah. Iya karena dawer mereka berkurang. Alasan antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Hei Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, yuk kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Gus Dur sudah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar-der, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Rizik itu adalah ikon penistaan terhadap Rasulullah. Bagaimana tidak, saudara? Dia punya menantu namanya Munif. Si Munif itu menistakan Rasulullah dengan menyamakan si Rizik Silap ini, Al-Kaburi ini dengan Rasulullah. Rasulullah dibilang mirip akhlaknya. Rizik mirip akhlaknya dengan Rasulullah. Ataupun mewarisi, bukan mirip, mewarisi akhlak Rasulullah. Kemudian mewarisi jasad Rasulullah, saudara. Itu kan penghinaan terhadap Nabi. Akhlak si Rizik gimana, akhlak Rasulullah gimana, saudara? Jasad Rasulullah gimana, jasad si Rizik gimana ya? Ya akhwan. Saya ulang-ulang itu, biar kalian tidak terpana, tidak terkontaminasi dengan omongan si menantu si Rizik laknatillah alaihim itu. Sementara hari ini kita bisa melihat si Rizik cebol ini. Mukanya hitam, hidungnya pesek, pipinya tembem, matanya belok, perutnya buncit, badannya pendek. Persis kayak celengan Semar. Celeng juga mirip. Apa kalian rela kalau Rasulullah, manusia yang kalian rindukan, manusia yang kalian harapkan untuk bisa bertemu dengannya, disamakan dengan si Rizik?
Dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1. Sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam. Mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan, Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Pahlawi, namanya Al-Zaidi, Rasi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Kajian ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan dibalas dengan kedustaan manuskrip-manuskrip. Dan kalau kita bongkar, memalukan Pak. Kitab-kitab Balawi itu kan udah banyak tuh. Kita bongkar satu-satu, memalukan. 90% kedustaan. Kitab-kitab ulama yang dikatakan muhaddis, Alwi bin Thohir itu muhaddis. Tapi kalau kita uji kitabnya, dia menunjukkan ada dalam manuskrip anu, ada dalam kitab anu, 90% kedustaan. Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini. Tiap hari membanggakan leluhurnya. Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari. Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser? Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Apa? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi, Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah,
Jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Wali gimana? Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Mahdi. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya,
kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya, Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sih. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namanya Mugaddam itu bisa membentak malaikat Mungkar dan Nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya.
Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh di kolom deskripsi. Di sana kalian akan mendapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya properti. Akan tetapi ketika terjadi krisis 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang kita harus bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari ketemu ada saja konten yang berbau sara kepada orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram, ataupun di YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017, saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti tahun 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa, dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas terlarang seperti FPI, dan sampai saat ini, dia dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media yang gak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sunda Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti tahun 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja, misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset. Bukan nggak nasionalis kalau mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi, tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dibandingkan kita membeli properti, apalagi deposito. Pertama, jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi yang terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito, reksadana, dan juga properti akan terkena imbasnya. Poin yang ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara manapun di dunia ini. Misalnya saya pergi ke Singapura, saya tinggal jual saja kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun secara instan. Kalau misalnya saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk kita bisa selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk memulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.